Salam kerahiman. Hari ini 12 Desember. Kita akan baca dari 805. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 805. Bunda Allah dikandung tanpa noda. Sejak pagi buta, aku merasakan kedekatan Bunda Kudus. Dalam Misa Kudus, aku melihat dia begitu manis dan elok, sehingga aku tidak mempunyai kata-kata untuk mengungkapkan bahkan sebagian kecil saja dari keelokan itu. Ia mengenakan pakaian serba putih dengan ikat pinggang biru melingkar di pinggangnya. Mantolnya juga biru dan ada mahkota di kepalanya. Sinar yang mengagumkan memancar dari seluruh sosoknya. Aku adalah Ratu Surga dan Bumi. Tetapi khususnya aku adalah Bunda kongregasimu. Ia menekapkan aku ke hatinya dan berkata, aku senantiasa menaruh belas kasihan kepadamu. Aku merasakan kekuatan hatinya yang tak tercela, menyatukan diri dengan jiwaku. Kini aku mengerti mengapa aku mempersiapkan pesta ini selama 2 bulan, dan mengapa aku menantikan pesta itu dengan kerinduan yang begitu besar. Semenjak hari ini, aku akan mengupayakan kemurnian jiwa yang lebih besar, sehingga sinar rahmat Allah dapat terpantul dengan segenap kecemerlangannya. Aku ingin menjadi suatu kristal, supaya ia sungguh merasakan sukacita tatkala memandang aku. 805. Bunda Allah dikandung tanpa noda. Dikatakan di situ, Suster Faustina katakan, sejak pagi aku merasakan kedekatan Bunda Kudus. Jadi panggilan yang disebutkan oleh Suster Faustina terhadap Bunda Maria itu berbeda-beda ya. Kadang Bunda Allah, kadang Bunda Maria, kadang di sini dikatakan Bunda Kudus. Dalam Misa Kudus, aku melihat dia. Suster Faustina mengikuti perayaan Ekaristi dan di sana dalam Misa Kudus dia melihat Bunda Maria. Ini konfirmasi juga buat kita semua ya, Bunda Maria sering hadir dalam perayaan Ekaristi. Nanti dalam pertemuan beberapa hari kemudian, di sana juga akan cerita tentang Bunda Maria hadir dalam perayaan Ekaristi. Aku melihat dia berpakaian serba putih, dengan ikat pinggang biru dan mantolnya juga biru dan ada mahkota di kepalanya. Nanti sekitar tanggal 20-an kita akan mendengar juga cerita tentang Bunda Maria dengan pakaian putih transparan dengan mantel biru, tapi dia nggak pakai mahkota, dia rambutnya tergerai ya. Dan di sana dikatakan sinar memancar dari seluruh sosoknya, dari seluruh tubuhnya Bunda Maria. Dikatakan lebih lanjut oleh Bunda Maria bahwa aku adalah Ratu Surga dan Bumi. Sering ya kita menyebut Bunda Maria itu Ratu Surgawi. Kita ingat dalam peristiwa atau dalam doa Rosario ya. Di sana dikatakan dalam peristiwa mulia. Yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga. Yang kelima, Bunda Maria dimahkotai di surga. Ratu Surgawi. Tapi di sini hari ini Bunda Maria memberikan konfirmasi. Aku bukan hanya Ratu Surga. Aku Ratu Surga dan Bumi. Tetapi khususnya aku adalah Bundamu. Ia, Bunda Maria, mendekapkan aku ke hatinya dan berkata, aku senantiasa menaruh belas kasihan kepadamu. Jadi walaupun kita nggak berkeluh kesah kepada Bunda Maria, tapi Bunda Maria tahu persis apa yang kita alami. Suster Faustina juga nggak lagi berkeluh kesah ya, tapi di sana dikatakan, aku senantiasa menaruh belas kasihan kepadamu. Sifat seorang ibu biar bagaimanapun dia sangat berbelas kasih kepada anak-anaknya, khususnya yang menderita. Oleh sebab itu Suster Faustina katakan, aku
menyiapkan pesta ini selama 2 bulan. Jadi nggak heran ya, dia mempersiapkan dengan waktu yang cukup lama untuk pesta Bunda Allah dikandung tanpa noda. Nah, di dalam persiapan 2 bulan tersebut, aku merasakan hatinya yang tak bercela menyatukan diri dengan jiwaku. Bunda Maria, atau kita juga pernah dengar ya, Yesus itu ingin sekali bersatu dengan kita. Permasalahannya adalah kita siap nggak menerima Yesus? Siap nggak bersatu dengan Tuhan Yesus? Kalau hati kita masih penuh dengan dosa, dengan dendam, dengan kemarahan, dengan kebencian, Tuhan nggak bisa. Tuhan nggak bisa menyatukan diri karena dia suci, dia bersih. Jadi kita yang harus mempersiapkan diri juga supaya Tuhan bisa bertahta dalam diri kita, supaya Tuhan bisa bersatu dengan kita. Sehingga di sini dikatakan oleh Suster Faustina, dia nggak heran, dia sudah punya keinginan untuk mempersiapkan pesta ini 2 bulan sebelumnya. Nah, kita sekarang dalam bulan Desember, masuk ke masa Advent. Waktu-waktu yang ada itu pakailah untuk melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut lahirnya Tuhan Yesus. Lanjut gitu ya. Semenjak hari ini, jadi setelah kejadian tersebut, aku akan mengupayakan kemurnian jiwa yang lebih besar. Punya keinginan, punya tekad, punya komitmen, punya niat. Jadi nggak bisa segala sesuatu itu terserah Tuhan aja. Kita sendiri harus punya kemauan, punya fokus, punya prioritas apa yang mau kita lakukan. Di sini dikatakan, semenjak hari ini aku akan mengupayakan kemurnian jiwa yang lebih besar, sehingga sinar rahmat Allah dapat terpantul dengan segala kecemerlangannya. Dia ingin rahmat-rahmat yang dia terima dari Tuhan juga terpantul kepada orang-orang di sekitarnya. Bisa dirasakan, bisa dialami bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir, dan itu bisa kelihatan cemerlang melalui dirinya Suster Faustina dengan cara dia semakin memurnikan jiwanya. Aku ingin jadi seperti kristal. Kristal itu banyak sudutnya ya. Nah, di sini dikatakan supaya ia sungguh sukacita ketika memandang aku. Suster Faustina ingin dia seperti kristal, bening, transparan, kelihatan, nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada kepura-puraan, semuanya apa adanya, transparan. Dan kalau Bunda Maria melihat Suster Faustina dari sudut mana aja, Bunda Maria akan bersukacita. Coba bandingkan dengan kita ya. Kalau kita mau tampil, contoh lah ya, singer. Kalau mau tampil pasti kita latihan dulu supaya nyanyinya bagus, supaya nyanyinya kompak, supaya bisa mengajak umat untuk bernyanyi. Latihan terus supaya hafal, supaya bisa semakin menghayati. Jadi ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Tapi pertanyaan lebih lanjutnya, pada saat kita nyanyi di depan, pada saat kita tampil, pada saat kita ngajak orang untuk bernyanyi memuji Tuhan, kelihatannya hebat. Tapi apa yang ada dalam hati kita? Kita mau nyanyi bagus supaya orang tahu kita nyanyinya bagus? Atau kita mau dengar pujian bahwa, oh kalau kamu yang mimpin, suasananya meriah, ya, lagu-lagu pujiannya itu mengangkat. Nah, fokusnya bagaimana? Kalau fokusnya adalah saya, pasti Bunda Maria lihatnya nggak senang. Tapi kalau fokusnya adalah saya melakukan persiapan untuk menerima rahmat Tuhan dan rahmat-rahmat itu bisa kelihatan kecemerlangannya dan dirasakan, dialami oleh orang lain, itu yang menyenangkan Bunda Maria. Kita balik ke cerita tadi ya, Ratu Surga dan Bumi. Maria dimahkotai di surga. Bunda Maria dikatakan juga ratu bukan hanya di surga tapi di bumi. Karena kita semua masih hidup di bumi dan Yesus pada waktu dia disalib, di saat-saat menjelang ajal, di saat-saat terakhirnya, dia katakan kepada Bunda Maria, Ibu, inilah anak-anakmu. Kita semua yang masih di bumi. Dan kepada Yohanes dia katakan, inilah ibumu. Itu pun
terjadi di bumi, terjadi di dunia, terjadi saat kita masih hidup sekarang ini. Sehingga enggak berlebihan kalau kita percaya, kita yakin bahwa memang Bunda Maria selain Ratu Surga, juga Ratu di bumi. Selanjutnya dikatakan lagi oleh Bunda Maria. Dia katakan, datanglah padaku. Dia sering sekali memeluk Suster Faustina, Suster Faustina merasakan ada dalam pelukannya, ada dalam dadanya, dikasihi, diperhatikan, disertai, didoakan, dipelihara ya. Segala sesuatu sifat keibuan itu dialami oleh Suster Faustina. Dan kita pun mengalami hal yang sama. Kalau kita punya relasi yang dekat dengan Bunda Maria, kalau kita memang bergantung, berharap, minta kepada Bunda Maria untuk menjadi ibu kita. Bicara tentang Maria dikandung tanpa noda. Ini menjadi suatu dogma. Pesta nama Bunda Maria dikandung tanpa noda itu terjadi setiap tanggal 8 Desember. Diresmikan oleh Bapak Paus Sixtus keempat tahun 1476. Tahun 1854, Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma tentang perawan Maria dikandung tanpa noda. Ini sedikit tambahan supaya kita tahu ya, terutama kalau kita suka ditanya ya sama saudara-saudara kita dari pihak yang lain. Dia bilang, kenapa menghormati Bunda Maria? Bunda Maria kan ibu aja, perempuan yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus, setelah itu selesai. Itu pandangan mereka, itu anggapan mereka. Sedangkan buat saya, Bunda Maria itu adalah ibu yang Yesus berikan kepada kita semua. Yang masih hidup di dunia, yang masih dalam peziarahan, yang masih terus berjalan untuk menuju kepada hidup kekal. Alangkah bahagianya kita diberikan seorang ibu yang mengiringi jalan kita, yang mendoakan kita, yang memelihara kita, yang terus mengasihi, mendengarkan, melihat apa yang kita perlukan. Itulah sifat seorang ibu. Maka berbahagialah kita semua ya punya Ibu Maria, dan khususnya pada bulan Desember ini saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa rosario minimal 1 hari 1 kali. Itu aja untuk hari ini, kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu, atas belas kasih-Mu, di mana pada hari ini kami memperoleh satu konfirmasi yang luar biasa Tuhan, bahwa Bunda Maria adalah Bunda kami semua yang punya title sebagai Ratu Surga dan juga bumi. Terima kasih Bapa atas kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami, di mana dalam perjalanan hidup kami sehari-hari kami ditemani oleh Ibu yang memperhatikan kami, yang memelihara kami, yang terus mendoakan kami agar kami hidup damai sejahtera, agar kami hidup bahagia, dan kami juga mampu untuk melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil memopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi sukacita
hatiku